Amin, terima kasih. Teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan saya, Pak Nanang atau Kinanang dari YouTube channel kami, lensaedukasi.com. Dengan kami membawa bendera Yayasan Lensa Edukasi Indonesia, yang yayasan ini sebenarnya berdiri sejak awal pandemi COVID-19. Terinspirasi oleh rangkaian kegiatan yang diselenggarakan secara online, kemudian saya berinisiatif bagaimana supaya saya juga bisa andil dalam kegiatan untuk membantu masyarakat belajar secara online. Nah, dengan memiliki legalitas berupa yayasan resmi berdasarkan SK Kemenkumham, kami berupaya supaya kegiatan kami sah dan juga ada payung hukum atau ada semacam legalitas ketika kami menyelenggarakan atau memberikan sertifikat kepada teman-teman semuanya. Hampir 1,5 tahun ini kami berjalan, ada banyak sekali rangkaian kegiatan yang kami selenggarakan baik oleh kami intern pengelola Yayasan Lensa Edukasi Indonesia ataupun dengan komunitas ataupun lembaga, universitas ataupun institusi yang mereka memang peduli dengan dunia pendidikan. Rangkaian kegiatan seperti workshop, seminar online, diskusi online seperti ini menjadi salah satu agenda utama kami. Selain kami juga memproduksi atau menghasilkan berbagai video-video pembelajaran secara online. Kemudian yang berikutnya kami mengucapkan terima kasih banyak, khususnya yang pertama Mbak Ahimsa Wiswadesi. Terima kasih Mbak Ahimsa. Mohon maaf teman-teman, mungkin jika ada gangguan online, tolong mic-nya untuk dinonaktifkan supaya tidak terjadi gangguan secara teknik seperti noise ataupun suara berisik yang biasa muncul ketika ada koneksi ataupun rangkaian teknis yang tidak pas. Mbak Ahimsa ini saya kenal sudah cukup lama, kurang lebih 1 tahun. Beliau menjadi duta di Museum Dewantara Kirtigria Yogyakarta atau lebih dikenal dengan dulu rumahnya Ki Hajar Dewantara. Kemudian diskusi panjang kami lakukan dengan rangkaian kegiatan bersama pada waktu itu dengan Mbak Ahimsa. Dan minggu kemarin kami diskusi dan waktunya hanya 1 minggu ya Mbak Ahimsa ya. Kita menyiapkan rangkaian malam hari ini. Ini sangat luar biasa nih Mbak Ahimsa yang desain flyernya, desain kegiatannya, yang mengundang Mbak Febriska untuk bergabung dengan kita. Terima kasih banyak Mbak Ahimsa yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan kepada kita apa yang dimaksud dengan museum itu, kemudian kegiatannya seperti apa, dan bagaimana menjadi duta museum, dan juga keuntungan-keuntungan apa yang nanti diperoleh ketika kita menjadi duta museum. Kemudian yang berikutnya, selamat datang Mbak Febriska Nur Fitriana, terima kasih banyak waktunya malam hari ini bergabung dengan kami. Harusnya malam Senin ini istirahat ya, karena seharian mungkin lelah ini, jalan-jalan, liburan di Jogja, ataupun menyelesaikan beberapa kegiatan-kegiatan kampus ataupun kegiatan museum. Alhamdulillah malam hari ini bisa bersama dengan kita teman-teman semuanya, dan ini menjadi hal yang luar biasa. Kemudian saya akan lanjutkan lagi di media kita pada kesempatan hari ini. Ada 22 lebih peserta yang online melalui YouTube live streaming, Mbak Ahimsa. Kemudian yang bergabung melalui media Zoom meeting terdapat 34 peserta. Ini luar biasa ya, 50 lebih peserta bergabung pada malam hari ini bersama dengan kita, kegiatan kita malam hari ini. Kemudian yang berikutnya, saya selaku dari Yayasan Lensa Edukasi Indonesia atau disebut dengan YLI, mengucapkan terima kasih. Nanti jika ada usulan kegiatan, silahkan disampaikan kepada kami. Atau jika ada tawaran-tawaran kegiatan seperti malam hari ini, kemudian teman-teman akan menggandeng kami, kabari kami, kita akan diskusi, koordinasi untuk menyelenggarakan rangkaian kegiatan secara kolaboratif atau bersama. Kemudian yang berikutnya saya sampaikan ke teman-teman semuanya,
mungkin Mbak Ahimsa dan Mbak Febriska. Malam hari ini pesertanya berbagai macam, dari guru, ada yang tadi mengontak saya untuk bergabung, ada dosen, kemudian masyarakat, ada juga dari mahasiswa, kemudian ada siswa-siswi SMP, Mbak Ahimsa. Nah, adik-adik SMP ini yang bergabung dengan kegiatan ini, kegiatan bahasa Inggris kami, secara online. Kami menyelenggarakan semacam diskusi bahasa Inggris atau membahas struktur bahasa Inggris atau grammar bahasa Inggris secara online. Pesertanya itu adik-adik SMP yang luar biasa. Biasanya ada 70-100 yang bergabung setiap kami online bersama membahas grammar bahasa Inggris, dan juga grammar yang tingkatannya untuk para mahasiswa juga kami selenggarakan. Sedikit saya kenalkan untuk teman-teman semuanya, Mbak Ahimsa W. Swadesi, nanti perkenalannya langsung ya Mbak ya. Saya kenalkan singkat saja, beliau baru saja selesai dari sarjana S1 Sastra Inggris Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Nah, teman-teman nanti bisa bertanya juga dalam diskusi ini tentang profil Mbak Ahimsa, kegiatan selama ini, kemudian rencana ke depan mau apa begitu ya. Nanti teman-teman bisa minta tolong semangatnya seperti apa Mbak, bisa masuk di sastra Inggris UGM begitu, kan keren kan. Kemudian sudah berapa lama bergabung di Duta Museum, kemudian mendapatkan apa saja prestasinya di sana begitu. Kemudian yang berikutnya Mbak Febriska Nur Fitriana ini Duta Museum DIY tahun 2000 ya Mbak ya? 2020. 2020 ya Mbak ya? Oh, bareng 2000 sama terlalu lama. Itu masih kecil tuh. Ya masih kecil sekali. Tahun 2020 nih teman-teman semuanya Mbak Febriska ini. Artinya akan ada pilihan lagi Mbak ya 2021 ya untuk Duta Museum ya? Kalau untuk Duta Museum itu sebenarnya dalam satu kali periode itu 2 tahun menjabat. Kebetulan saya dan Ahimsa itu merupakan angkatan 2020 dan akan segera purna pada akhir bulan November. Jadi untuk pemilihan Duta Museum tahun 2022 itu sudah dibuka. Dan ini kesempatan untuk teman-teman sahabat museum bertanya mungkin lebih kepada gimana sih di Duta Museum kegiatannya seperti apa, pendaftarannya seperti apa, itu akan dibahas di sini gitu, bisa teman-teman tanya. Oke. Jadi kita di sini lebih ke santai aja gitu. Oke, terima kasih Mbak Febriska. Jadi timing kita malam hari ini pas sekali ya, sudah hampir atau sudah dibuka untuk kesempatan menjadi Duta Museum. Nanti kalau teman-teman berminat, nanti kan bisa melamar. Karena apa? Saat ini kita tidak hanya memerlukan ijazah dari kampus. Tadi saya sampaikan ke Mbak Ahimsa, sekarang itu kalau ijazah dari kampus itu banyak yang punya. IPK itu 3,0, 3,5 itu banyak yang punya. Bahasa Inggris itu banyak yang punya. Saya sampaikan ke Mbak Ahimsa tadi, dulu saya ketika melamar beasiswa ke Australia, kemudian saya lolos yang Australian Development Scholarship itu pelamarnya ribuan. Kalau masalah pinter banyak. Orang Indonesia itu banyak orang pinter. IPK tinggi banyak. TOEFL bahasa Inggrisnya tinggi banyak. Tetapi bagaimana sosok yang sedikit ini membuat kita berbeda dengan yang lain. Tadi saya juga kirimkan informasi ke Mbak Ahimsa tentang peluang beasiswa ke luar negeri untuk mengikuti program pertukaran ya Mbak ya, pertukaran mahasiswa untuk leadership ya, yang umum begitu, yang masih muda-muda ini lumayan 3 bulan di luar negeri, ada pelatihan. Ini kan memerlukan reputasi ataupun portofolio secara langsung, tidak hanya dari nilai IPK. Misalnya kegiatan seperti ini menjadi duta museum ataupun menjadi pembicara narasumber untuk berbagai kegiatan sosial. Dan juga ini yang penting untuk para mahasiswa sebenarnya, kegiatan seperti ini nanti bisa mendapatkan sertifikat, dan sertifikat itu bisa dipergunakan untuk SKPI. Nah, di dunia kampus ada namanya surat keterangan pendamping ijazah. Itu isinya apa? Sertifikat-sertifikat kegiatan yang nanti akan dimasukkan dalam bentuk urean. Selain mendapatkan IPK dan transkrip, masih ada satu lembar namanya surat keterangan pendamping ijazah yang berisi semacam histori ataupun cerita-cerita keaktifan mahasiswa dari nol kuliah sampai selesai kuliah atau wisuda. Nah, semua kegiatan itu akan terdokumentasi dengan baik dalam ini SKPI tersebut.
Kemudian untuk adik-adik, nah itu adik-adik yang SMP ataupun SMA, malam hari ini bisa mengenal dengan dua narasumber yang hebat ini supaya menjadi inspirasi ya Mbak ya. Ternyata sekarang banyak serikandi-serikandi muda yang luar biasa ini, tidak lagi didominasi oleh kaum Adam ya, ataupun laki-laki yang mendominasi berbagai rangkaian kegiatan. Sekarang banyak didominasi oleh Kartini-Kartini muda yang luar biasa, mahasiswi-mahasiswi yang luar biasa. Ini semoga menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Saya kira demikian dari saya untuk membuka sambil menunggu ini masuknya teman-teman yang bergabung dengan kita. 37 peserta berada di Zoom meeting ini, Mbak Febriska sama Mbak Ahimsa. Selanjutnya silahkan kita berikan waktu screen sepenuhnya untuk Mbak Ahimsa bercerita pengalaman ataupun kegiatan selama menjadi duta museum di Yogyakarta, khususnya di Museum Dewantara Kirtigria. Kemudian nanti dilanjutkan sharingnya oleh Mbak Febriska yang akan sharing berbagai macam pengalaman saat menjadi duta museum dan juga peluang untuk menjadi duta museum Daerah Istimewa Yogyakarta. Silahkan sepenuhnya Mbak Ahimsa waktu saya berikan. Terima kasih. Siap, terima kasih Kinanang. Ini saya dulu ya berarti Kinanang atau Febriska? Saya dulu ya. Ahimsa dulu tidak apa-apa, nanti Mbak Febriska. Oke. Dilanjutkan. Siap. Terima kasih sebelumnya Kinanang sudah memberikan ini ya teman-teman ya kesempatan untuk kita semua bisa berkumpul pada malam hari ini. Saya sama Mbak Pepi senang banget bisa ketemu teman-teman hari ini di malam hari yang cerah dengan lampunya masing-masing di rumah gitu ya. Mbak Pepi di kafe ini kayaknya ya, jadi nggak di rumah. Banget ini, minggu. Di kafe. Ya Mbak Pepi, kok Pepi sih? Febriska. Oke, siap. Nah, sebelumnya salam sahabat museum, teman-teman semua. Museum di hatiku. Oke, ini wajib tahu loh ini ya. Kalau calon duta museum gitu, teman-teman yang suka sama museum wajib tahu nih. Kalau ada yang namanya salam sahabat museum, mungkin kita ajarin ya Mbak Pepi ya. Kita belajar bareng-bareng salam sahabat museum, gitu, teman-teman. Suaranya nggak masuk nih, Pep. Oh, udah masuk belum? Oke, udah. Ini merupakan salah satu salam yang wajib dan akan digunakan selama hampir 2 tahun ya Hims ya, selama bertugas ya. Bertahun-tahun nih ya. Sampai nanti udah nggak jadi duta museum kayaknya tetap harus tahu ya Pep ya. Oke, jadi kalau ada yang bilang salam sahabat museum, nanti teman-teman yang mendengar menjawab museum di hatiku. Sambil tangan kanannya ke dada kiri, teman-teman. Nah, biar lebih mantep nih, biar kelihatan teman-teman yang bisa on cam, boleh banget nih on cam biar kelihatan gayanya gitu ya. Ini, wah, halo Mbak Rizka, sudah bergabung dengan kita, mantap. Teman-teman yang lain yang bisa on cam, boleh banget on cam biar kelihatan wajah cantik, ganteng, cerah, sumringah hari Minggu malamnya ya. Kita santai-santai aja. Nah, kalau biar agak gerak gitu, karena di rumah aja nggak bisa ketemu langsung, gerak-geraknya pakai salam sahabat museum. Kita coba ya teman-teman ya. Tangannya nanti dari kanan ke dada kiri. Oke. Salam sahabat museum. Museum di hatiku. Oke, mantap. Tadi dari suaranya teman-teman juga. Keren banget. Thank you teman-teman semua. Nah, hari ini sebenarnya ini ya, ngobrol-ngobrol santai soal mengenal museum dan peluang menjadi duta museum. Mungkin teman-teman juga sudah akrab gitu dengan duta museum DIY, karena DIY jadi salah satu provinsi dengan museum terkaya gitu ya teman-teman. Tahu nggak jumlah museum yang ada di DIY berapa? Atau jumlah museum se-Indonesia berapa? Udah pernah dengar belum? Berapa jumlah totalnya? Ada yang udah pernah dengar? Atau ada yang bisa mengira-ngira kira-kira jumlahnya berapa? Puluhan? Ratusan? Ratusan. Ratusan. Oke, ratusan tuh wah keren banget nih.
Mbak Citra. Oke, 439. Anu ya, spesifik ya angkanya. Tadi ada teman kita juga Mbak Anastasia ya bilang 400 ratusan, sorry. Yang 400 Mbak Citra. Bener banget teman-teman, ratusan kalau yang di Indonesia. Ada 439. Mbak Citra buka data ini ya, data statistik kebudayaan ya. Ada 439 museum yang ada di Indonesia teman-teman tuh banyak banget ya. 400 tuh kita baru jelajahin berapa ya. Iya ya Mbak Citra ya. Mbak Citra sering main ke museum nih kayaknya ya. Pernah Pernah. Berapa museum kira-kira Mbak Citra yang udah pernah dijelajahi? 5. 5, oke 5. 5 dari 439 museum yang ada di Indonesia. Mungkin teman-teman yang lain juga punya jumlah sendiri-sendiri ya. Ayo berapa museum se-Indonesia yang udah pernah dijelajahi? Saya berapa ya? Lupa. Tapi kayaknya 100 gitu belum ada deh. Ya dari apa namanya seperempat yang ada di Indonesia saya belum pernah ngejelajahin semuanya. Nah ini ternyata kita punya sekaya itu museumnya. Dan Jogja, DIY itu termasuk salah satu provinsi terbanyak yang punya museum teman-teman. Cuman lucu sih kemarin tahun 2019 karena saya skripsinya tentang ada museum-museumnya, jadi saya bacain data jumlah museum. 2019 itu datanya tercatat 44 museum yang ada di Indonesia, yang ada di DIY, sorry, DIY. Tapi waktu tahun 2020 datanya itu jadi 36 gitu. Nah itu mungkin juga jadi tanda tanya loh, kok berkurang gitu. Kemana? Ya mungkin ada banyak faktor ya yang kita juga nggak tahu, tapi itu jadi pertanyaan juga. Nah kita nih yang orang Indonesia, yang orang DIY, dengan potensi museum sebanyak itu, masa nggak gatel sih pengen ini ya, pengen terlibat di sana, pengen mengembangkan itu. Banyak banget loh yang bisa dikembangin gitu, sekaya itu gitu. Museum-museum di DIY bakal luar biasa kalau misalnya kita bisa terlibat di situ. Ini salah satunya Mbak Febriska nih. Mbak Febriska selain duta museum itu juga duta bahasa gitu ya Mbak Febriska, juara 2 guys, keren banget gak sih? Nah, jadi kayak sebenarnya potensi-potensi di DIY gitu ya, itu banyak sekali yang bisa kita kembangkan. Dan pemuda kita gitu ya, ini semuanya masih muda ya, berjiwa muda ya, karena muda itu bukan soal usia teman-teman, tapi kata salah satu idola saya, tadi pagi saya barusan dengerin simakan materinya idola saya, bilang kalau namanya muda tua tuh bukan usia tapi masalah orientasi gitu. Kita memandang ke depan, kita selalu punya keinginan mimpi ke depan, harapan ke depan. Nah, itu kita disebut seorang yang muda. Nah, itu potensinya gede banget gitu kalau di DIY. Salah satunya museum. Nah, kenapa sih museum jadi penting gitu kita kerjakan, khususnya lewat duta museum gitu ya. Karena mungkin kalau teman-teman dengar museum tuh ini ya, mungkin kalau teman-teman di sini saya yakin kayak yang very love museum gitu ya, jatuh cinta banget sama museum, orang sampai ikut acara ini ketemu Mbak Febriska, ketemu Kinanang, ketemu saya juga, ketemu teman-teman yang lain di sini, berarti teman-teman udah pasti cinta banget sama museum. Tapi kalau secara umum gimana teman-teman? Mungkin ada salah satu teman-teman di sini yang bisa ngelihat. Biasanya kalau teman-teman pemuda yang lain atau masyarakat secara umum kalau ngelihat museum itu kayak gimana? Mungkin teman-teman ada yang punya pendapat soal itu. Ada nggak yang mau share nih? Anak-anak muda sekarang lihat museum gimana sih? Ini Mbak Ayu. Apa? Menurut saya Gimana Mbak Ayu? ketertarikan di museum itu adalah unsur sejarahnya sih kalau saya. Jadi saya suka membaca-baca tentang nggak hanya ngelihat peninggalannya, tapi gimana dari sejarah benda-benda tersebut kayak gitu. Oh, menarik sekali. Oke, terima kasih Mbak Ayu Maun Nadifah. Ini ya, sejarahnya ya yang menarik ya. Kalau teman-teman pemuda yang lain secara umum selain Mbak Ayu, gimana Mbak Ayu ngelihatnya? Teman-temannya Mbak Ayu gitu, tertarik nggak sama museum? Kalau menurut Mbak Ayu? Kalau beberapa teman saya tuh lebih tertarik ke museum yang ada manuskripnya. Kayak gitu. Oke. Jadi meneliti gitu ya? Ya. Benar. Oke, menarik. Siap. Mbak Rizkan tadi sempat resen. Oke, satu lagi dari Mbak Rizka, mungkin Mbak Rizka. Kalau teman-temannya Mbak Rizka, gimana Mbak Rizka? Tertarik nggak sama museum? Kalau saudara saya terdengar?
terdengar. Oke, kalau teman pribadi sih banyak yang tertarik ya, cuman itu kan cuman beberapa ya, ibarat sekarang namanya apa circle gitu ya. Nah, Tapi oke. kalau secara keseluruhan dari yang muda sampai yang tua yang saya tahu banyak itu ketertarikan pada museum itu cenderung biasa saja, kecuali di museum itu lagi ada event besar. Oke. Ya, lagi ada pameran atau apa gitu ya, kayak nggak didengar museum gitu nggak langsung pengen ke museum kayak gitu. Tapi kalau ada event biasanya pengen lah foto-foto kayak gitu. Oke, menarik sekali. Siap-siap. Terima kasih Mbak Rizka. Sehat banget ya lingkungannya, circle-nya Mbak Rizka nih. Seneng museum dong, guys. Luar biasa. Circle saya suka apa ya? Suka nongki-nongki, Mbak. Suka nongki-nongki ke museum. Circle-nya Mbak Pepi, gimana Mbak Pepi? Dan Ahimsa satu circle. Kebetulan Oh, kita juga iya. suka nongkrong di museum. Oh iya, ini circle-nya kita sehat-sehat ya teman-teman ya, suka ke museum nongkinya. Mantap. Oke, terima kasih Mbak Rizka dan Mbak Ayu dan teman-teman semua. Oke, nah senangnya adalah kita termasuk teman-teman yang sudah sangat cinta museum, tertarik sama museum gitu. Walaupun tadi kayak yang Mbak Rizka omongin, ternyata masih banyak juga yang belum tertarik gitu ya, belum ngeh gitu menariknya museum. Saya mungkin pendek aja, saya mau ngomongin salah satu ilustrasi yang pasti saya omongin kalau ngomongin tentang museum. Salah satu kayanya museum itu sebenarnya adalah koleksinya teman-teman. Walaupun sering ya kita ngomong museum tuh tua, museum tuh kuno, museum tuh kayak apa namanya usang gitu. Tapi sorry bukan tapi ya museum tuh punya pandangan kayak gitu ya. Mungkin kalau kita lihat sekilas, kayak kita datang ke museum, barang-barangnya tuh cuma barang-barang apa ya? Meja, kursi, tas, oke, tas, apalagi Pep? Baju, topeng kayak gitu ya. Yang kayaknya di rumah saya ada barang-barang yang lebih bagus deh. Di rumah kita ada barang-barang yang lebih kece deh. Tapi kenapa itu sampai dimuslimin gitu? Kenapa pemerintah kayak bangun museum? Kenapa banyak orang yang terus bangun museum? Kenapa sih kayak gitu? Apa pentingnya museum? Nah, ini teman-teman, saya selalu gambarnya adalah dengan sama halnya ketika teman-teman nih punya apa ya, orang-orang yang menurut teman-teman tuh berkesan, entah orang tuanya, sahabat dekatnya, doinya gitu ya, ngasih apa namanya barang yang hadiah gitu ya, hadiah misalnya teman ulang tahun atau teman-teman punya prestasi terus dihadiahin. Mungkin barangnya cuman baju, mungkin barangnya cuman jam tangan, mungkin barangnya cuma tas gitu. Tapi karena tahu tuh yang ngasih siapa gitu ya, yang ngasih tuh orang-orang yang menurut teman-teman berarti, teman-teman jadi punya kesan terhadap barang-barang itu. Sedangkan orang lain waktu tahu teman-teman punya tas, tahu teman-teman punya jam, tahu teman-teman mungkin punya kursi di rumah, kursi kayu biasa gitu, mereka biasa aja gitu. Mereka nggak ngeh kalau itu barang itu seberarti itu buat teman-teman. Nah, itu sama kayak barang di museum. Kalau kita nggak ngerti itu tuh barangnya tuh punya arti apa sih dalam sejarah, barangnya itu punya cerita apa sih di baliknya gitu. Sama aja itu akan jadi barang-barang biasa gitu. Tapi ketika kita tahu, ketika kita mengerti soal ternyata ceritanya sekeren itu ya. Kenapa barang-barang itu ada di museum tuh ternyata karena dia punya peran penting gitu dalam sejarah. Saya mau ngasih satu contoh mungkin ini. Teman-teman udah ada yang pernah ke Museum Jenderal Sudirman belum? Yang ada di Jogja. Ada yang udah pernah? Mungkin ada ya, tapi malu-malu gitu ngomong ya. Di Museum Jenderal Sudirman itu tuh ada tandu gitu ya, teman-teman, tandunya Jenderal Sudirman. Kalau dipikir-pikir kan tandu itu kayak yang barang yang biasa aja gitu ya. Kita punya kendaraan sekarang yang lebih bagus, mobil, truk gitu-gitu. Tapi kenapa harus tandu gitu yang dimuseumin? Kenapa tandu yang katanya barang biasa aja sekarang udah jarang yang pakai masih dimuseumkan gitu. Nah, kalau kita ingat Jenderal Sudirman yang sangat punya peran dalam sejarah gitu ya. Dalam masa-masa sakitnya ketika beliau udah maksudnya bisa aja nggak ngapa-ngapain, istirahat di rumah karena sakit gitu, beliau masih memperjuangkan gimana caranya kita bisa selamat dari tangkapan Belanda. Beliau mengadakan perang gerilya. Itu kan sekeren itu sampai akhirnya kita sekarang masih bisa hidup dengan merdeka gitu ya. Kita bisa hidup tanpa kekangan penjajah gitu. Itu karena seorang Jenderal Sudirman di atas
tandunya itu beliau tetap memimpin gitu ya perang gerilyanya. Jadi kayak walaupun barang biasa tapi dia menyimpan cerita yang luar biasa gitu. Nah, itu salah satu contoh kecil kenapa museum sebegitu berartinya gitu. Walaupun kesannya selama ini mungkin museum masih kuno dan lain-lain sebagainya. Nah, hadirnya Duta Museum, hadirnya kita teman-teman muda yang tahu apa namanya banyak hal potensial, banyak hal tren kayak gimana cara membuat sesuatu menarik, itu tugasnya. Kita hadir di situ buat membawakan cerita-cerita museum yang selama ini mungkin dipandang kuno, kesannya museum dipandang apa namanya very old gitu ya, old fashion gitu, bisa dibawakan secara asik, secara menyenangkan, secara kreatif gitu. Jadi hadirnya teman-teman di Duta Museum gitu akan sangat berarti bagi museum di DIY. Teman-teman akan sangat punya peran yang luar biasa gitu. Dan itu sebuah kontribusi yang tadi katanya kalau katanya Kinanang itu kan untuk masyarakat ya. Nah, tapi peran untuk masyarakat itu juga akan membantu kita bisa punya skill-skill yang memadai gitu ya. Yang itu bisa membranding diri kita. Nanti ketika kita punya mimpi-mimpi baik ke depan itu jadi referensi orang-orang. Oh, ternyata seorang Mbak Rizka tuh punya kontribusi ya di masyarakatnya lewat museum. Oh, ternyata Mbak Ayu ini punya kontribusi ya di masyarakatnya untuk mengembangkan promosi museum kayak gitu. Nah, itu yang akan orang-orang nanti ke depannya lihat gitu. Teman-teman mau meraih mimpi apa? Itu yang yang akan orang-orang lihat gitu, dan museum DIY sangat potensial untuk itu sih kira-kira teman-teman mungkin untuk membuka obrolannya kita ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi soal daftar duta museum, daftar namanya syaratnya kayak gimana dan lain-lain sebagainya. Dan Mbak Pepi juga punya pengalaman luar biasa gitu di duta museum karena Mbak Pepi ini juara 1 ya teman-teman, duta museum kece banget. Kita nanti bakal banyak ngobrol juga sama Mbak Pepi. Saya kembalikan kepada Kinanang. Oke, terima kasih banyak Mbak Ahimsa. Satu yang mungkin saya salut dari awal ketemu Mbak Ahimsa ini loh. Semangatnya itu kelihatan sekali ya, powernya dari dalam, kemudian orientasi masa depannya sangat ini sekali, sangat sangat optimis. Artinya Mbak Ahimsa bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semuanya. Kalau kita harus memiliki rasa percaya diri dengan diri kita, kemudian kita bisa bergabung dengan apapun begitu. Jadi sejak saya ketemu Mbak Ahimsa ini, beliau selalu senyum, kemudian ceria, komunikatif sekali. Ini yang tadi saya pesan cerita sama anak saya. Kita mungkin perlu belajar semacam public speaking ya, seperti Mbak Ahimsa. Mungkin kapan-kapan nanti kita bisa membahas bagaimana menjadi atau kita bisa punya rasa percaya diri, bisa bicara di depan umum dengan lancar, dengan dengan baik, tanpa ada mungkin kita sering jeda-jeda begitu ya. Tapi Mbak Ahimsa tadi semuanya mulus, lancar gitu. Ini luar biasa Mbak Ahimsa. Kinanang, mau saya bocorin sesuatu nggak Kinanang? Gimana? Saya lagi deg-degan sama dia dari tadi. Itu yang paling menakjubkan dari Ahimsa tuh, kalau dari saya sih lebih ke aura Ahimsa tuh ketika berbicara tuh membawakan energi yang positif ke teman-temannya. Seperti Kinanang. Masya Allah. Ada aura, auranya tuh ada power ya Mbak Febriska ya. Powernya luar biasa begitu. Baper ini iya, saya ini teman-teman yang lain Kinanang. Ya. Teman-teman yang lain ini inspirasi untuk adik-adik yang masih di SMP, yang hari ini bergabung, teman-teman mahasiswa semuanya. Kita harus terinspirasi oleh Mbak Ahimsa ini dengan berbagai kegiatan dan juga khususnya yang public speaking, bisa menyampaikan ataupun menguraikan sesuatu dengan bahasa yang sangat mudah untuk kita semuanya. Berikutnya teman-teman, ini yang kita tunggu tadi, yang kita bilang sangat keren sekali ya Mbak Ahimsa ya. Ini Mbak Febriska ini luar biasa, juara 1 Duta Museum Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2000. Nah, tentu ada tips, kemudian ada semacam rahasia-rahasia khusus ini supaya nanti bisa teman-teman resepnya apa ya Mbak ya, bisa keterima atau lolos. Kemudian yang berikutnya ini agak nggak usah keras-keras. Kalau jadi duta museum itu ada
ada ini enggak, atau ada semacam uang apa ya, uang saku enggak gitu. Nah, teman-teman di mahasiswa ini kan mungkin tertarik ya, sudah kuliah, dapat jadi duta museum, kemudian dapat uang saku. Nah, kalau saya kalau saya berapa kali mendapat sponsor dari luar negeri ketika saya sekolah, kemudian saya dapat grant dari luar negeri itu, ya saya sekolah, saya dapat uang saku, saya dapat uang untuk apapun keperluan saya sehari-hari. Jadi enak gitu loh, sudah belajar, dikasih uang saku, dapat ilmu, dapat kesempatan, dapat sertifikat, artinya kan keuntungannya luar biasa. Nah, teman-teman mungkin apa ya gratisan gitu kan, nggak mungkin gratisan ya Mbak ya, pasti ada sedikit lah uang saku yang ya mungkin kalau kalau boleh nanti diceritakan ke teman-teman gitu. Tidak secara langsung, tidak eksplisit, tidak mungkin dalam garis besar saja karena ada etika-etika bisnis yang tidak boleh dibuka mungkin begitu ya. Oke, teman-teman siap ya, ini narasumber kita yang sudah kita tunggu dari siang tadi untuk kisah-kisahnya yang luar biasa, resep-resep yang tersembunyi, kemudian mungkin punya jurus-jurus yang keluar ketika nanti akan menghadapi sesi tes, kemudian ujian, wawancara, dan lain-lain. Waktu sepenuhnya saya berikan ke Mbak Febriska Nur Fitriana. Terima kasih. Baik, matur nuwun Kinanang. Wah, tadi ini malah saya deg-degan. Ternyata Kinanang luar biasa juga ya. Awardee scholarship itu tadi, Ahimsa juga dengan aura positifnya. Mungkin tadi udah dibuka sama Ahimsa dan teman-teman udah tahu sekelebat ya Duta Museum seperti apa. Tapi di sini saya pengen tahu sebenarnya kalau dari teman-teman sendiri, Duta Museum itu seperti apa? Mungkin ada yang bisa memberikan jawaban. Ini tidak benar dan salah ya, lebih kepada pengen tahu sih sebenarnya gambaran dari teman-teman kira-kira Duta Museum tuh ngapain, apakah mejeng atau kita keliling-keliling memandu museum atau seperti apa, mungkin bisa disampaikan dulu sebelum saya memberikan gambaran sebenarnya Duta Museum ngapain kayak gitu. Boleh? Mungkin siapa teman-teman? Belum ada ya? Mungkin masih malu-malu. Baik, kalau ini belum ada yang mau jawab. Kira-kira Duta Museum tuh ngapain gitu. Oke. Mbak Hamza mungkin ekspektasinya jadi Duta Museum sebelumnya? Ngapain ya Mbak Pepi? Ini kayaknya Mbak Rizka mau jawab deh. Ya Mbak Rizka? Iya nih. Pengen tahu aja Malu-malu. sebenarnya teman-teman tuh takut ya. gambarannya kayak gimana gitu. Nggak apa-apa Mbak. Apa Mbak Rizka? Aku bisanya jawab secara simpel aja karena belum ngerasain. Jadi kalau duta ya, duta biasa gitu kan kayak kasarannya apa? Kasarannya, hal yang paling bisa ditangkap itu wakil gitu ya. Jadi perwakilan dari sesuatu, otomatis kita menjadi wakil atas sesuatu itu. Kalau misal museum berarti misal ada kegiatan, acara atau sesuatu ya kita wakilnya kayak gitu. Untuk membawa nama museum itu ke suatu forum atau kemana-mana misalnya seperti itu. Baik, jadi untuk highlightnya di bagian wakil atau representasi ya, itu udah cukup benar sih, karena kita tuh sebagai wajah atau representasi dari museum yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Ya, selamat untuk Mbak Rizka ya, tapi mohon maaf ya, kita kayaknya nggak sedia door prize ini. Ya, baik. Kayak langsung aja nih saya izin untuk share screen. Ini mungkin ada beberapa gambaran mengenai Duta Museum yang ada berdasarkan pengalaman saya selama di Duta Museum. Oke. Ini bisa kelihatan ya sebelumnya, teman-teman? Bisa, Kak. Ya. Oh, bisa ternyata. Oke. Baik, ini santai aja sih sebenarnya, nggak kayak webinar ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di tengah slide ada yang mau tanya kayak, kakak bentar ini kecepatan slide-nya, atau mungkin ada yang pengen dicatat atau gimana, nanti mungkin PPT-nya bisa dibagi ya, Hims ya? Gitu. Siap. Oke, ini adalah mengenal Duta Museum dan museum di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi kita tuh punya tagline namanya Museum di Hatiku, dan itu selama 2 tahun dan setelahnya tuh kita akan bakal sering ngomong Museum di Hatiku tuh secara di alam bawah sadar kayak gitu. Oke, langsung aja ya. Ini adalah salah satu motivasi, dan mungkin pertanyaan apa sih motivasi kalian untuk mendaftar Duta Museum tuh adalah semacam pertanyaan wajib ya di mana-mana ketika
kalian mengikuti kayak apa sih motivasi kalian untuk mengikuti Duta Museum? Kalau dari saya sendiri sih lebih ke filosofi ini sih, urip iku urup. Jadi ya saya ketika hidup pengennya sih memberikan manfaat ke orang di sekitar saya. Salah satunya melalui kegiatan Duta Museum. Dengan adanya Duta Museum saya bisa memberikan edukasi dan juga sosialisasi mengenai museum. Dan kebetulan saya saat ini merupakan salah satu mahasiswa di jurusan arkeologi dan kami sefakultas ya sama IMSA. Karena di arkeologi memang fokusnya ada yang museum, jadi yaudah melalui Duta Museum, alhamdulillah tertransfer itu ilmu-ilmu dan juga manfaat untuk teman-teman, baik masyarakat umum ataupun dari para sahabat museum. Oke, selanjutnya ini adalah profil Ikatan Duta Museum tahun 2022. Ini bisa dilihat ya, ada Ahimsa dan juga saya di sini. Ini baru banget setelah penobatan tanggal 9 Februari 2020 sebelum adanya pandemi COVID-19 ya. Ini tuh benar-benar kesempatan kita terakhir kumpul-kumpul tanpa masker dan masih aman banget ya. Ini nggak ada masker-maskeran ya waktu itu ya Hims ya. Nggak ada corona waktu itu. Dan kami terbagi menjadi, sebentar, ini ditutup aja ya. Kok bisa dinaikin nih? Ini kita ber-36 waktu itu, 36 duta museum, dan ini ada 36 ya. Cowoknya sih kalau di sini, oh ya ini sebagai catatan, kita di duta museum itu nggak dipasang-pasangin, teman-teman. Jadi 36 dan ceweknya waktu 2020 tuh lebih banyak daripada cowoknya gitu. 36 duta museum dan untuk 36 museum dan memiliki masing-masing 36 program yang akan diaplikasikan di museum masing-masing secara pribadi ataupun berkelompok. Nah, nih sebaran museum di DIY. Sebenarnya ini 36 tuh waktu angkatan saya dan Ahimsa tuh adalah museum yang terasosiasi di namanya tuh Badan Musyawarah Musea Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi 36 ini museum yang secara official atau resmi terdaftar di asosiasi museum. Dan untuk tahun ini itu ada 38 yang sudah terdaftar. Jadi tahun ini kesempatannya makin banyak ya Hims ya. Ada 38 loh teman-teman. Di angkatan kita cuma 36 seperti itu. Dan ya itu tadi udah dijelasin juga sama Himsa bahwa di daerah istimewa Yogyakarta itu museumnya banyak banget. Ini 36 tuh yang baru terdaftar secara resmi. Di luar itu masih banyak. Dan saat ini pun semakin bertambah, semakin banyak masyarakat yang ingin mendirikan museum atau bahkan secara individu pun bisa gitu mendirikan museum. Mungkin teman-teman juga ada yang pengen mendirikan, itu bisa aja, asalkan memenuhi syarat-syarat untuk menjadi sebuah museum kayak gitu. Oke, next, jenis museum tuh ada banyak banget nih. Ada museum pendidikan, sejarah dan perjuangan, seni dan budaya, sains dan teknologi. Dan kebetulan mungkin bisa dilihat ya ini teman-teman, saya tugasnya ada di Museum Wayang Kekayon dan dia masuknya ke ranah seni dan budaya. Untuk Ahimsa karena beliau ada di apa Hims? Ini sains dan teknologi ya, masuknya apa pendidikan ya? Aku apa sih? Oh, aku ini sejarah dan perjuangan. Dewantara Oke, sejarah dan perjuangan. Oke, karena beliau berkiprahnya di sejarah dan aku tua banget ya. Oh, museumnya. Oh iya iya. Museumnya. GR. Siap-siap. Nih teman-teman ada yang bisa nebak nggak ini di mana museumnya nih gambarnya? Ayo. Ada yang bisa nebak ini gambar museum mana ini? Bukan museumku. Museumnya ada di wilayah selatan ya, ini di Gunung Kidul. Ayo, ada yang bisa menebak? Wah, ini teman-teman mau jadi duta museum loh, ayo. Ada yang tahu nggak ini? Tahu ya, ini ada di wilayah Gunung Kidul, yaitu Museum Kayu Wanagama. Jadi ini teman-teman yang belum pernah ke sana, habis ini wajib untuk ke sana biar tahu. Ternyata museum tuh nggak cuma di kota Jogja, museum tuh nggak cuma Sono Budoyo, nggak cuma Monjali, tapi
ada juga Museum Kayu Wanagama dan di tengah hutan. Iya nggak sih Aimsa? Gitu. Oke, ini kita masuk ke program bersama ya. Jadi saya di sini lebih kepada memberikan gambaran karena saya rasa tadi teman-teman mungkin kurang paham ya mengenai Duta Museum itu ngapain dan gambaran kerjanya itu seperti apa. Dan ini adalah program bersama kami ber-36. Jadi ada program bernama Safari Duta Museum. Ketika angkatan kami di tahun pertama, Safari Duta Museum dilaksanakan secara berkelompok. Udah seru banget itu, bener-bener deh. Jadi kita dibagi per kelompok itu sekitar 5 sampai 6 orang ya, Hims, kalau nggak salah ya. Iya. Setiap kelompok itu nanti bakal bikin program dan itu bisa dilaksanakan dengan mengambil tema apapun. Jadi terserah ketika ada peringatan tentang pendidikan, teman-teman nih berkelompok berenam bikin acara tentang webinar tentang pendidikan seperti itu. Nah, selain ada Safari Duta Museum, kita juga ada Jumpa Sahabat Museum. Nah, di Jumpa Sahabat Museum ini juga sama sebenarnya basicnya untuk bikin acara mengenai edukasi dan juga sosialisasi mengenai museum yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan sebagai catatan kita waktu itu nggak cuma sosialisasi di Jogja, tapi juga keluar. Ini kalau nggak salah Mbak Wahyu ada di daerah Jawa Tengah ini kalau nggak salah. Dan bakal banyak kesempatan untuk teman-teman, tapi ini karena kondisi pandemi kita juga nggak tahu ya, nggak bisa prediksi juga bahwa kita nggak cuma sosialisasi di Jogja, tapi kita juga bisa keluar kota, bahkan keluar pulau untuk mempromosikan museum yang ada di wilayah DIY seperti itu. Karena tagline kita adalah Museum Jogja untuk Indonesia dan juga dunia. Keren banget sih sebenarnya Hims ya. Kenapa Museum Jogja itu bisa sangat mengglobal gitu loh. Oke, dan oh ya ini juga ada kegiatan wajib kunjung museum. Mungkin teman-teman udah cukup sering mendengar ya di media sosial kita, kayak wajib kunjung museum, bahkan ada Instagramnya ya Hims ya, @wajibkunjungmuseum itu pakai bis gitu. Jadi nanti mungkin bisa dikunjungin aja karena kita udah buka juga untuk bulan ini wajib kunjung museum. Itu bisa kemarin kalau nggak salah di Museum Coklat Monggo sih udah mulai berjalan. Itu nggak cuman ke museum jalan-jalan, tapi iya kita nyampe pengen ya Hims ya. Enak banget, coklat monggo dong. Bikin coklat gratis, dapat snack, dapat makan lagi, naik bis adem bisnya si Tobi bisnya namanya gitu. Oke. Ini dia Safari Duta Museum. Waduh, ada Mbak siapa ini? Museum dan Duta Museum. Nah, ini merupakan salah satu kegiatan kami, Safari Duta Museum yang secara berkelompok. Jadi, beneran deh, kalau mungkin teman-teman ada yang mikir, aduh, aku nggak bisa bikin event, nggak bisa bikin acara, nggak pernah ikut kepanitiaan. Tenang, kita semua bakal di sini belajar bareng-bareng ya, Hims ya. Nggak bakal kita tinggalin kalian sendirian. Jadi, untuk teman-teman yang mungkin udah sering bikin acara, itu bakal saling membantu, karena kita bakal sering berkegiatan tuh bareng-bareng, kayak gitu. Ini salah satunya ada Ahimsa, dengan Safari Duta Museum bersama kelompoknya, yaitu peran pemuda dalam melestarikan kebudayaan Yogyakarta melalui Gerakan Nasional Cinta Museum. Jadi seru banget lah, kita bakal banyak kegiatan di museum bareng-bareng, nggak cuma sendiri. Dan nah ini yang baru-baru banget kemarin, Jogja Museum Expo. Ini Ahimsa tahu ya acaranya ya? Awas nggak tahu. Ini baru beberapa hari yang lalu sempat ramai juga ya ini, karena selama 4 hari berturut-turut itu kita mengadakan kegiatan karnaval museum secara daring karena pandemi, jadi kita nggak mungkin karnaval secara offline. Dan ketika talk show ini juga jadi kesempatan dan peluang buat teman-teman gitu loh. Nggak cuman kita menjelaskan museum secara di medsos aja, tapi kita juga berkesempatan untuk itu tadi mendapatkan ilmu, mendapatkan kesempatan untuk bicara publik atau public speaking gini. Waktu ini juga alhamdulillah saya berkesempatan untuk menjadi salah satu narasumber di Jogja Museum Expo dengan tema Palacita, yaitu inspirasi di balik koleksi. Jadi untuk benefitnya tadi yang udah disampaikan Kinanang benar-benar deh luar biasa banget, dan di luar ekspektasi saya sebagai Duta Museum waktu awal-awal. Mungkin tadi sedikit bocoran ada apa ya Hims kita nyebutnya ya, tunjangan kali ya. Apresiasi, uang apresiasi, apa ya? Oke, uang apresiasi. Jadi yaitu nanti mungkin kita akan bahas bersama Ahimsa setelah pengenalan Duta Museum, oke?
Oke, ini juga ada WKM itu tadi, wajib kunjung museum, dan sahabat museum di sini wajib banget untuk melakukan sosialisasi, yaitu wajib kunjung museum, karena ini salah satu event yang paling menarik gitu untuk teman-teman. Kapan lagi sih kita jalan-jalan ke museum pakai bis adem, kemudian juga dapat snack, dapat makan, dan kita masuk museum secara free, gratis kayak gitu. Ini untuk alur dari wajib kunjung museum nanti bisa dicari teman-teman sendiri ya di WKM atau di @WKM Museum Jogja di Instagramnya. Oke, lanjut. Ini adalah program dari program kerjanya Duta Museum. Jadi Duta Museum itu program kerjanya ada banyak banget sebenarnya, dan ini salah satunya adalah program mandiri. Jadi untuk programnya tuh ada banyak banget ya, Hims ya. Kita kadang untuk mensegmentasikannya itu juga cukup bingung. Kalau dari saya sendiri sih mensegmentasikannya adalah ada program mandiri dan program kelompok. Dan program mandiri ini salah satunya Napaktilas dan juga free class modeling. Dan untuk program mandiri ini dari kalian wajib dari Duta Museum, setiap Duta Museum wajib memiliki satu program yang dilaksanakan ketika menjabat, tapi nggak tiap hari sih. Jadi per periode, misal sebulan atau bisa setiap berapa bulan sekali atau setahun sekali, tapi disesuaikan dengan kemampuan dan juga potensi teman-teman. Misal teman kami nih, ada yang dia basicnya model, dia buka free class model di Museum Tembi Rumah Budaya, dan itu kan sudah sangat pengemasan yang sangat kekinian seperti itu, dan free class lagi, siapa yang nggak akan datang ke museum, dan itu merupakan salah satu branding yang mengajak teman-teman untuk datang ke museum dengan potensinya dia sebagai model. Jadi teman-teman di sini mungkin ada yang minder ya, kayak aduh aku bukan sejarah, aku bukan arkeologi, aku bukan berbackground tentang museum, tapi pengen ikut Duta Museum tuh nggak masalah sebenarnya. Kalian bisa menggunakan potensi dan kompetensi yang ada di kalian buat bikin acara semenarik mungkin dan juga menarik atensi dari masyarakat untuk datang ke museum. Dan ini yang sebelah juga sih, Napaktilas Serangan Umum ini cukup rame ya Hims ya dulu itu, karena yang diajak tuh banyak banget komunitas. Nah, kalian di sini kan punya komunitas, dan teman-teman nggak harus komunitas sih, sebenarnya teman-teman yang sesuai dengan minat dan potensi dari teman-teman ya. Jadi itu tuh hal yang bisa dimanfaatkan gitu loh ketika kalian menjadi seorang duta museum. Dan ini saya sedikit berbagi aja ya, ini salah satu program saya yang saya tawarkan ketika saya sudah melewati tahap 10 besar, dan waktu itu saya membawakan program kerja berupa filter Instagram ketika tahun 2020 itu kan ini ya masih hits atau hype-nya tentang filter, dan waktu itu karena saya fokusnya untuk di Museum Wayang Kekayon, ya udah saya ambil salah satu tokoh yang sekiranya bisa menjadi maskot, yaitu yang sebelah kanan ini siapa ya? Kira-kira apakah sahabat museum di sini bisa mengetahui karakter yang ada di sebelah kanan mungkin? Ada nggak? Mungkin Kinanang bisa menebak itu yang di sebelah kanan tokoh siapa? Sebelah kanan. Mm-mm. Ini tokoh yang Gatot Kaca bukan? Yang Kan ya? sebelah kan, yang kanan. Berarti kiri ya itu ya? Kiri ya. Kiri. Siapa ya ini ya? Ini Siapa? sudah, wah ini harus belajar ini. Terlalu modern, jadi yang konten-konten budaya mungkin sudah mulai mulai menguap dari ini, Pak, dari memori. Oke. Iya sih, ini emang kontekstualisasinya emang kekinian banget sih, biar nggak terlalu klasik banget ya Kinanang. Betul. Iya, ini sudah menggunakan konsep ini ya, digitalisasi modern ya Mbak Febriska ya, sentuhan-sentuhan teknologi yang kita mungkin kalau yang menggunakan asli ataupun yang gambar-gambar seperti wayangnya mungkin akan berbeda ya, tapi saya kira luar biasa terobosan menjadi semacam digitalisasi sesuai dengan kondisi saat ini. Ini saya belajar ya ini dari Mbak Febriska. Ini siapa Mbak ini Mbak? Foto atau ikon siapa ini yang ada di gambar yang modern ini?
Kalau yang kanan yang menjadi topeng ini adalah tokoh dari Hanuman Kera Putih yang ada dalam cerita Ramayana, yaitu yang turut menyelamatkan Dewi Sinta dari cengkraman Rahwana. Dan di sebelah kiri ini adalah permainan yang saya buat waktu itu dengan teman saya, yaitu itu kan zaman-zaman corona ya waktu itu ya. Kalau yang sebelah kiri itu yang nangkap ayam, nangkap sapi, dan itu saya aplikasikan untuk menangkap Rahwana menggunakan aplikasi. Jadi masih ada konten budaya, tapi tetap menggunakan metode kekinian seperti itu. Mungkin masih Keren ingat ya Mbak dari ya. teman-teman ya, nangkap ayam atau nangkap apalah waktu ketika 2020 kemarin itu. Kalau aplikasinya ada di Play Store itu atau Google Store Mbak Febriska Kalau ini? ini kemarin saya pakai aplikasinya kebetulan pakai Spark Lip kalau nggak salah Kinanang. Jadi Iya. untuk aplikasi filternya itu bisa dipakai di Instagram, tapi kalau yang kiri ini permainan bisa diakses di @museum wayang Kekayon. Kebetulan saya pegangnya di museum media sosialnya di situ, di museum yang ditanggungjawabkan kepada duta museum seperti itu. Oke, next. Nah, ini ada program besar, lanjut. Program besarnya tuh banyak banget juga sebenarnya. Jadi setiap duta museum ketika ada kegiatan besar, itu salah satunya adalah membuat perlombaan. Dan pada tahun 2020 itu ramai banget sih hitungannya. Jadi ternyata atensi masyarakat terhadap museum itu sangat besar dan terlihat ketika peserta yang mengikuti perlombaan tuh cukup banyak dan animonya sangat luar biasa. Dan dari sini kita bisa berpikir bahwa oh ternyata museum itu sungguh menarik, tapi tergantung bagaimana kita mengemas atau packaging museum itu biar kira-kira sesuai dengan selera dari masyarakat gitu. Ini dalam rangka Hari Museum Indonesia tahun 2020. Nah, ini ketika kita ada Hari Museum Indonesia, kita juga ada Hari Museum secara internasional, dan saat itu kita juga bikin lomba-lomba juga. Nih, jadi benar-benar deh ketika masuk duta museum tuh eventnya sangat banyak, tapi di sini kita juga tidak memberatkan kepada teman-teman gitu loh. Karena untuk segala fasilitas seperti anggaran pun kita juga di ini ya HIMS ya, difasilitasi ya HIMS ya. Untuk cari ruangan, untuk mungkin kru, untuk sertif tuh semua udah difasilitasi tinggal sama pakai. dinas. Nah, ini ada salah satu pandangan dari teman kami. Kebetulan Mas Arga Dumadi itu Duta Museum DIY untuk Museum Affandi, dan sebentar lagi pada tanggal 30 itu bakal ada, ini juga menarik ya, eventnya itu healing di Museum Affandi melalui seni lukis. Wah, keren banget sih ini untuk teman-temannya biasanya kayak, aduh blunder, pengen healing, ternyata healing bisa juga di museum ya. Ini bahkan saya ketika pusing pun kadang ngechat Ahimsa, Hims, main yuk ke museum, kamu di museum apa enggak? Dan ternyata di museum tuh tempatnya enak banget gitu loh, enggak yang sekuno kita anggap sebelumnya, tapi ternyata bisa tempat untuk macam-macam, untuk healing lah, untuk ngerjain tugas lah, atau untuk main, seperti itu. Ini salah satu kutipan dari teman saya. Di mata generasi milenial, eksis adalah salah satu kata yang penting. Karena itu, tantangan saat ini dalam mempromosikan museum adalah membuktikan kepada mereka bahwa museum itu tempat yang bukan membosankan, bahkan bisa menjadi tempat ngeksis. Arga Dumadi, Duta Museum DIY untuk Museum Affandi. Mungkin teman-teman bisa nebak ini, Mas Arga itu juga seorang model, jurnalis, dan teman angkatan kita di Duta Museum. Beliau ini juga turut aktif juga ya, karena background-nya entertain, sering foto-foto juga di museum, tapi juga tetap mengangkat konten dan nilai ada di museum itu. Dan ini salah satunya ketika wajib kunjung museum nih, Mas Arga juga ada di museum, dan teman-teman mungkin bisa nebak ya, ini di mana, kelihatan nggak sih? Di museum mana? Aimsa bisa nebak nggak? Atau sahabat museum yang lain mungkin? Ayo, mana yo? Nih Ibnu Hamid nih udah on mic, mau jawab ya? Di mana? Ada di Sleman, berbentuk kerucut. Saya tahu, tapi saya nggak mau jawab. Nanti ndak apa ya? Ini nggak sih, Pep, depannya M. Ya iyalah museum. Bukan depannya M. Ayo, mungkin ada teman-teman yang dari Jogja, mungkin ada yang tahu ya, yang dari Sleman. Ayo. Ya, ini ada di daerah Sleman, di pucuk banget. Ya nggak pucuk juga sih. Ada yang jawab tuh, Pep. Di grup, di chat. Di chat ya. Bener nggak, Pep? Waironi, Zamzani. Bener nggak?
Museum Aku Merapi. Oh, bener banget Museum Merapi. Iya, ini mungkin kelihatan ya dari Mantap. merah-merahnya ini ya. Kayak bangunannya udah kayak Merapi kerucut gitu. Wah, bener banget ya. Tapi kita sayang banget gak ada door prize. Tepuk tangan. Oke nih, oh ini terakhir ya. Ini adalah bangunan museum dan koleksi museum. Jadi sebenarnya di museum itu kan banyak banget ya. Museum itu sebagai media dan sarana informasi macam-macam gitu informasinya. Mungkin ada nilai sejarah, pengetahuan, sosial, seni, dan budaya. Dan sebenarnya museum itu juga nggak cuman koleksinya, tapi itu juga bangunan museum itu sendiri. Seperti Museum Sandi itu kan ternyata salah satu bangunan cagar budaya. Terus di tempat Ahimsa itu Museum Dewantara juga cagar budaya, dan tidak hanya terbatas pada koleksi yang dipajang, tetapi dari bangunan yang menyimpan koleksi tersebut. Mungkin ada penanaman nilai-nilai adiluhung, pembentukan identitas atau jati diri. Ini sebagai salah satu tameng kita sih untuk menolak krisis identitas. Kadang kan kita, bolehlah kita eksis dengan budaya lain, tapi kita harus ingat gitu loh, ternyata kita punya jati diri gitu sebagai seorang bangsa yang memiliki budaya seperti itu. Dan yang terakhir adalah pedoman dalam merencanakan masa depan. Wah, udah keren banget ya, museum itu sebagai sumber nilai-nilai dalam berkehidupan. Ini mungkin ada penutup ya dari saya ya. Jadilah generasi muda Indonesia yang unggul, yang berkarakter dan berbudaya. Jadikan museum sebagai wahana dalam berekspresi dan membentuk jati diri. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Oke, matur nuwun. Terima kasih banyak Mbak Febriska Nur yang sudah memaparkan ya rinci sekali tadi dari awal tentang informasi museum, kemudian kegiatan dan peranan untuk masyarakat, terutama untuk kita semuanya. Memang kita memahami atau menyadari kalau terkait dengan museum ini kok sepertinya ini ya kurang atau mungkin kurang dekat mungkin untuk generasi-generasi muda, lebih cenderung ke kafe, lebih cenderung ke hiburan-hiburan atau tempat-tempat untuk kegiatan yang lebih kekinian atau lebih modern. Tetapi ternyata tadi juga ada bentuk permainan yang luar biasa yang dibuat oleh Mbak Febriska, digitalisasi ataupun membuat tokoh-tokoh dalam cerita menjadi lebih kekinian sehingga menyesuaikan dengan konteks saat-saat ini. Kita lanjutkan dengan diskusi teman-teman semuanya. Nanti dengan diskusi saat ini kami juga akan membagikan link untuk yang belum melengkapi respon ataupun daftar hadir yang tadi sudah saya kirimkan juga di share informasi terkait kegiatan malam hari ini. Untuk teman-teman yang sudah hadir, yang belum mengisi, mohon diisi karena kami akan menyiapkan presensi kehadirannya. Nanti presensi kehadiran akan tersedia kurang lebih maksimal 2 hari ya Mbak Febriska, Mbak Ahimsa. Karena kami harus verifikasi terlebih dahulu daftar kehadiran dengan presensi teman-teman semuanya. Ada yang ngetiknya double-double begitu, mungkin 2 kali input, ataupun ada yang namanya mungkin perlu kami verifikasi karena pengetikannya ada yang nyambung, ada yang terpisah. Biasanya kan sertifikat juga harus sesuai dengan nama yang sebenarnya. Kemudian yang berikutnya kami menyapa teman-teman yang bergabung ini Mbak Febriska, Mbak Ahimsa. Ini ada teman-teman dari Sumatera juga bergabung dengan kita. Tadi juga saya lihat dari teman-teman dari UIN Jakarta ya yang juga bergabung dengan kita. Kemudian ada dari Kalimantan juga Mbak Ahimsa yang di YouTube itu ada dari Kalimantan. Ada teman dari Papua juga bergabung. Ini selamat malam yang di Kalimantan, kemudian Sulawesi, Papua. Ini sudah selisih 2 jam, Mbak. Jadi kalau kita jam 8.30 yang di Papua, yang di Sorong, ini sudah mungkin setengah 11 malam. Nanti kita akan akhiri kegiatan kita paling tidak pukul 9 ya, supaya teman-teman yang di Sorong, kemudian di Papua, Sulawesi, atau di Kalimantan juga tidak terlalu malam. Alhamdulillah ini menyebar. Saat ini yang online di YouTube kurang lebih ada 35, naik turun 35, 40 karena memang koneksi dan perangkat yang agak panas, kemudian istirahat sebentar, bergabung lagi.
Kemudian di Zoom meeting ada 44 peserta dengan total yang sudah mengisi presensi ada 103, Mbak Ahimsa. Ini sangat luar biasa, dan tentu teman-teman banyak yang belum mengisi presensi ini, yang baru bergabung hari ini. Biasanya kalau live begini kan ada langsung bergabung karena melihat notifikasi melalui kolom subscribe yang ada di YouTube kami lensaedukasi.com. Untuk teman-teman yang bergabung melalui YouTube channel ataupun Zoom meeting, mohon dukungan untuk klik subscribe YouTube kami lensaedukasi.com sehingga nanti ada notifikasi atau pemberitahuan secara otomatis ketika kami live dengan agenda-agenda yang berlatar belakang dengan dunia pendidikan ya. Kita akan hadir dengan mungkin nanti ada semacam tadi mengenal lebih jauh. Sekarang Museum Dewantara, besok bisa Museum Avandi, besok ada museum yang lain. Dan tadi yang menarik Mbak Febriska, saya beberapa waktu yang lalu ketika saya masih aktif menjadi dekan, saya beberapa kali membuka acara yang diselenggarakan oleh Prodi Seni Rupa kami yang menggunakan kegiatan melukis sebagai sarana untuk self healing ya, atau penyembuhan, atau mungkin untuk mengekspresikan emosi dan lain-lain. Dan ternyata efeknya luar biasa. Ada beberapa yang mungkin sering mengalami gangguan-gangguan pikiran ataupun emosi yang tidak stabil, kemudian sama teman-teman dosen dan juga ada tim healing dengan melukis itu diekspresikan, dikumpulkan bersama. Silahkan lukis ataupun tuangkan apa yang dalam pikiran, emosi itu dalam di atas kanvas begitu, dan hasilnya luar biasa. Dan alhamdulillah beberapa teman atau sahabat yang mengalami semacam mungkin perasaan atau emosi yang tidak stabil atau sangat labil sekali, secara bertahap menjadi lebih baik, menjadi lebih bisa menikmati perjalanan hidupnya, lebih bisa menghargai dirinya sendiri, terutama begitu ya, dengan seperti itu. Nah ini nanti kita agendakan berikutnya teman-teman semuanya, masih banyak waktu, dan teman Mbak Ahimsa sama Mbak Febriska kan banyak sekali. Nanti kita berikan kesempatan untuk yang lain atau mungkin kita agenda-agenda yang lain yang lebih menarik. Terima kasih, ini tadi luar biasa dari Sumatera, dari Sabang sampai Merauke bersama dengan kami pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan buka untuk diskusi dan link presensi akan kami kirimkan melalui chat yang ada di Zoom meeting dan juga ada di kolom chat yang ada di YouTube live streaming. Ini ada informasi tambahan, Mbak. Tadi mungkin seberapa sih tadi apresiasi atau uang apa ya, uang sakunya begitu. Ini teman-teman mungkin menjadi penyemangat untuk berpartisipasi, khususnya yang saat ini berada di Jogja ya, karena yang di luar Jogja kan belum bisa datang ke Jogja, mungkin akan ikut partisipasi juga mungkin masih terkendala dengan lokasi karena di masa pandemi seperti ini. Silahkan mungkin Mbak Febriska atau Mbak Ahimsa. Karena di poster sebenarnya udah ada ketentuannya ya, Hims ya, mungkin nanti bisa dibagikan atau teman-teman bisa mengunjungi @dinas-kebudayaan-DIY atau @duta-museum-DIY di postingan atau unggahan dari kegiatan penyelenggaraan pemilihan Duta Museum tahun 2022 sudah dijelaskan bahwa di sana kan tertera ya Hims ya, jadi kita akan langsung bilang aja ini semacam insentif atau semacam honor untuk teman-teman Duta Museum ketika nanti sudah menjadi seorang Duta Museum bertugas selama hampir 2 tahun dalam satu periode jabatan, teman-teman akan mendapatkan insentif sebanyak 1 juta setiap bulan, dan juga teman-teman wajib banget ini mengumpulkan laporan semacam LPJ ya Michelle, laporan pertanggungjawaban. Jadi ketika 1 bulan itu teman-teman tuh ngapain aja tugasnya. Misal kalau saya sih rata-rata karena pandemi kemarin awal-awal membuat webinar, kemudian membuat kuis, mungkin yang simpel-simpel aja tapi ternyata itu bisa menarik atensi dari masyarakat untuk tetap bisa mengunjungi museum walaupun secara daring seperti itu. Jadi lebih kepada bagaimana teman-teman ini pinter-pinternya aja bikin acara konten yang sekiranya juga bermanfaat untuk masyarakat walaupun pandemi ya Hims ya. Dan alhamdulillahnya karena kemarin pandemi sudah cukup mereda,
kami berkesempatan untuk menggelar acara secara luring, dan itu cukup luar biasa antusiasme dari warga juga. Ternyata ramai juga ya, sampai kita full tutup kuotanya untuk teman-teman yang mau daftar kayak gitu sih. Jadi untuk insentifnya itu benar ada, itu 1 juta setiap bulan, dan teman-teman nggak usah khawatir juga harus bikin acara yang wow gitu tiap bulan gitu, nggak harus. Jadi nanti itu kembali ke teman-teman, kemampuan teman-teman gimana, potensi teman-teman, minat, dan juga passion teman-teman untuk membangun museum yang kalian tempati kayak gitu. Oke, keren ya teman-teman, tadi kurang lebih dapatnya 1 juta itu diberikan setiap bulan ya Mbak, ya Mbak Febriska? Iya. Diterima bisa untuk kegiatan dan bisa untuk yang lain-lain ya. Iya, ini teman-teman kalau sudah dapat ilmu, dapat kesempatan, dapat apapun, tapi bisa dipergunakan untuk apa ya? Kita tuh sudah dapat ilmu, dapat pengalaman, masih diberikan uang saku. Ini kan luar biasa. Belum lagi pasti kalau bergabung dalam duta, jaringan kita, networking kita, pertemanan kita kan semakin luas begitu. Dan ini aset ya untuk apa, portofolio CV tentunya akan kelihatan sekali. Gimana Mbak Febriska? Kalau ini ada tambahan juga, sebenarnya selain dapat uang saku selama per bulan itu tadi, juga teman-teman jangan khawatir, mungkin ketika bertugas, aduh aku nggak punya baju, aku nggak punya seragam, tenang, kita di sini juga mendapatkan seragam, bahkan 3, itu ada seragam lapangan 1, yaitu semacam hem, ada logonya Dinas Kebudayaan di sini. Kemudian yang kedua, kita punya batik, itu dikasih 2, bentuknya kain, dan nanti terserah untuk teman-teman bisa dijahitkan sesuai dengan panduan ya, biasanya rapi dan sopan seperti itu. Jadi benefitnya tuh nggak hanya secara material, tapi juga kita mendapatkan seragam. Terus ini sih kalau dari saya pribadi, yang paling saya rasa manfaatnya luar biasa itu saya kesempatan untuk menjadi moderator, kemudian menjadi pewara itu dengan orang-orang yang sangat hebat, seperti mungkin praktisi dan juga pakar-pakar yang terkait permusiuman, tapi di luar permusiuman juga saya terlibat seperti itu. Jadi kesempatan-kesempatan ini nggak saya dapatkan selain di duta museum kayak gitu sih. Mungkin ini benar-benar pengalaman yang sangat luar biasa, dan mungkin ketika saya waktu itu cukup ragu, ketika itu saya mendaftar Hamin 1 hari penutupan, dan di situ juga masih ragu kayak aduh saingannya nanti bagus-bagus nih, terus saya aku mah apa kentang gitu. Tapi ternyata ketika sudah masuk pun berdinamika bersama teman-teman saya dan Ahimsa ini orangnya sungguh hebat menurut saya secara bicara publik, kemampuannya dalam menggerakkan massa dan juga menyebarkan aura positif itu sangat luar biasa, dan hal-hal tersebut tuh bisa kita dapetin dengan mengikuti duta museum itu tadi, dan kesempatan untuk berduduk bersama orang-orang hebat itu juga saya dapatkan di duta museum ini. Jadi benar-benar kesempatannya sangat luar biasa dengan menjadi salah satu bagian dari Ikatan Keluarga Duta Museum Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, keren. Gimana ini Mbak Ahimsa, mungkin mau menambahkan ini keuntungan-keuntungan yang sudah dirasakan Mbak Ahimsa secara pribadi ya saat ini? Keuntungan-keuntungan yang dirasakan. Terus sebenarnya udah banyak yang disampaikan sama Pepi ya. Aku tuh pakai coret-coret teman-teman tadi, aku sambil ngintip ya. Soalnya kalau nggak pakai coret-coret kemana-mana ceritanya. Kalau tadi umumnya tadi Pepi udah cerita soal hal-hal yang sifatnya non material dan material yang kita dapetin gitu ya, pengalaman, jaringan, branding diri gitu ya yang kita dapetin gitu, itu secara non material. Dan kemudian tadi material juga banyak, selain fasilitas-fasilitas yang kita dapatkan sebagai seorang duta museum, kita juga dapat honor tadi ya, uang apresiasi gitu ya, apresiasi atas kontribusi kita di museum. Selain itu mungkin salah satu yang penting juga, dan saya rasa banyak teman-teman di duta museum juga merasakan ini, adalah soal mengenali diri sendiri gitu. Itu yang salah satu yang menurut saya jadi kesempatan gitu di duta museum ini. Karena tadi kayak yang disampaikan sama Pepi, museum itu kan banyak banget jenisnya. Ada yang sejarah, ada yang ilmu pengetahuan, ada yang
apa tadi ya teman-teman ya? Kok saya malah jadi lupa. Tadi banyak banget ya jenisnya ya, ilmu pengetahuan, kemudian perjuangan, pendidikan, kayak gitu-gitu. Nah, dengan beragamnya museum itu kita dikasih kesempatan untuk mengenali diri kita sendiri gitu. Kita tuh suka sama dunia apa sih, interestnya kita apa sih gitu. Dan bahkan walaupun itu nanti apa ya agak nyambung atau nggak nyambung atau nyambung banget sama disiplin ilmunya kita akan selalu menemukan hal baru di museum itu lewat kegiatan-kegiatannya, lewat pengalaman-pengalaman yang kita dapetin gitu. Kayak saya kan apa namanya sebenarnya di sastra Inggris ya kuliahnya. Ketika di Museum Dewantara Kertigriya kan sebenarnya agak jauh tolong Dewantara Kertigriya gitu ya, Ki Hajar Dewantara, Taman Siswa, Pendidikan, Kebudayaan, saya anak sastra Inggris nyambungnya di mana gitu ya. Apa namanya agak jauh, tapi ketika kita mengeksplor lagi, kita tuh jadi kayak melihat bahwa apa ilmu-ilmu yang kita dapatkan di kuliah gitu ya, ternyata bisa ya diperkaya lagi dengan keaktifan kita di museum gitu. Kita jadi punya banyak apa referensi gitu. Bahkan skripsi saya bahasa Inggris gitu ya, saya dapatkan di museum gitu. Saya neliti apa namanya kok di museum kan ada deskripsi bahasa Indonesia, ada deskripsi bahasa Inggris gitu. Saya meneliti error di deskripsi museumnya gitu. Kesempatan-kesempatan seperti itu akan kita dapatkan gitu ya, secara tidak sadar gitu lewat kontribusi kita di museum gitu. Jadi itu kayak apa kita bisa mengeksplor diri kita gitu lewat museum secara tidak langsung. Tadi kayak Pepi, teman-teman yang Mbak Ella gitu ya, itu dari Tembe Rumah Budaya dengan potensinya di modeling, dia jadi bisa bikin wajah museum yang selama ini terlihat kuno kayak gitu-gitu, ternyata bisa ya dipakai untuk apa namanya jadi hal yang kekinian gitu, di tempat kekinian gitu dengan modeling. Terus ada teman-teman yang aktif di fotografi, bikin museum ternyata estetik ya untuk ditangkap sebagai apa tempat untuk foto-foto, untuk apa namanya tampil eksis tadi kalau katanya Mas Arga dan banyak hal lagi gitu. Karena museum tuh macam-macam, jadi kita kayak mengeksplor diri kita gitu lewat terlibat di museum. Itu kira-kira Kinanang kalau dari saya. Keren pokoknya. Ini dua narasumber kita ya malam hari ini nih, Mbak Ahimsa sama Mbak Febriska dengan auranya masing-masing yang apa sudah mungkin sudah memancar ke kita semua peserta pada malam hari ini yang hadir teman-teman semuanya, sehingga tadi banyak yang memberikan respon positif, Mbak, sangat terinspirasi dan juga menjadi motivasi ya untuk teman-teman semuanya yang hadir. Kita lanjutkan diskusi kita, masih ada waktu kurang lebih 5 menit sebelum kita tutup. Silakan untuk teman-teman yang ada di Zoom meeting ataupun yang di YouTube live streaming bisa tuliskan pertanyaan melalui kolom chat. Untuk teman-teman yang di Zoom meeting langsung buka mic-nya kemudian bertanya. Mungkin Mbak Ayu mau bertanya, silakan Mbak Ayu. Oh ya, terima kasih Kinanang. Sebelumnya mohon izin bertanya kepada Mbak Ahimsa atau Mbak Febri. Kan saya baca di persyaratan untuk duta museum itu harus memiliki KTP Jogja, sedangkan saya tuh di Jogja kan kuliah. Tapi walaupun KTP saya di rumah, tapi domisili saya di Jogja, itu gimana? Mbak Ahimsa dan Mbak Febri. Terima kasih. Pepi, Oke, Ahimsa. loh, sapa-sapaan. Baik, untuk masalah identitas satu ini mungkin masih menjadi perbincangan dan juga penyelesaian di internal kami ya, Hims ya. Mungkin untuk peminat dari Duta Muslim ini tidak hanya dari DIY, tapi ternyata dari luar ya. Kalau boleh tahu Mbak Ayun dari mana ya KTP-nya? KTP saya dari Jawa Timur. Oh gitu. Ini mungkin kita untuk sementara kita kunci dulu Mbak untuk Mbak Ayu untuk masalah KTP ya Ahim saya karena kita masih ada tanggal pendaftaran sampai tanggal 28 dan untuk teman-teman yang dari luar DIY harap bersiap ya karena kami pun juga sebenarnya masih memprioritaskan untuk teman-teman di DIY tapi apabila atensi dan juga semangat dari KTP non-DIY teman-teman yang ingin bergabung menjadi salah satu keluarga Ikatan Duta Museum, ya kenapa tidak ya Hims ya nanti seperti itu.
Kira-kira di sini yang dari luar DIY dan berminat jadi duta museum banyak nggak ya Mbak Pepi ya? Mungkin teman-teman bisa di kolom chat gitu apa namanya nyebutin gitu dari mana kalau misalnya memang minat, mungkin jadi referensi kita, siapa tahu nanti jadi pertimbangan apa namanya buat kita sampaikan ke ini ya panitia internal ya Mbak Pepi ya. Ini salah satu bukti ini loh ternyata beneran banyak juga yang dari non DIY yang pengen gitu tuh bisa banget teman-teman. Oke, ini ada Mbak Anastasia pengen dari Sumba NTT aslinya. Oke, Wow, siap-siap. luar biasa ya Hims ya. Ternyata Heeh, potensi dari non DIY yang ingin bergabung tuh luar biasa. betul, Seperti betul, itu. betul. Ya Siap-siap. mungkin untuk jawaban dari kami, untuk Mbak Ayu ya, itu kita mohon untuk menunggu apabila nanti ada kesempatan ya untuk KTP luar DIY. Dengan sigap kami akan memberitahukan melalui media sosial kami, itu bisa diakses melalui @dinas-kebudayaan.diy dan juga @duta museum DIY seperti itu. Karena kita masih buka sampai tanggal 28 ya Hims ya. Betul, betul, betul. Terima kasih Mbak Febri dan Mbak Himsa. Semangat Siap. ya Mbak Ayu, kita tunggu untuk kontribusi dan sinerginya bersama. Karena Mbak Ayu ini Betul. kayaknya cocok ya ini Hims ya. Ya, potensial. Potensial sekali. Kalau kasih, Mbak dari Mbak Aimsa sama Mbak Febriska, apakah di provinsi lain juga ada duta museum ataukah Jogja yang sedang dikembangkan untuk menjadi perintis begitu percontohan Mbak untuk selama ini? Ada. Dari duta Ya. museum di wilayah lain sebenarnya ada, tapi sepertinya belum semuanya ya, Pepi ya, yang aktif. Yang aktif itu saya tahunya DKI Jakarta, sama ada lagi nggak ya, Pepi ya? Biasanya kami itu dengan afiliasinya dengan DKI Jakarta, kemudian dengan Jawa Tengah, Lampung, dan juga Jawa Timur, seperti itu. Oh ini ada duta dari Jawa Tengah juga rupanya. Wah, Mbak mantap. Nurul Izati. Selamat datang, Mbak Nurul Izati. Oke. Dahulu di sini telah hadir juga ibunda dari kami, yaitu Kepala Seksi Permusiuman Dinas Kebudayaan DIY. Selamat datang, selamat malam Ibu Wismarini. Selamat datang Bu Rini. Ya, ini ibunda kami di Dinas Kebudayaan DIY. Beliau yang menaungi kami ya sebagai duta museum di DIY, seperti itu. Luar biasa. Sehat selalu Bu Rini. Ini nanti terima kasih. Akan dekat sama Bu Rini juga teman-teman kalau teman-teman jadi duta museum. Pokoknya kita punya cerita dan juga punya acara, bisa konsultasi juga dengan Bu Rini ini karena sudah berpengalaman ya Hims ya di menangani tentang duta museum dan juga masalah promosi museum kayak gitu. Iya. Dan juga menarik malam hari ini ada Bu Rini. Selamat malam Bu Rini. Ini juga langsung bisa tadi mendengar ada minat dari teman-teman ya yang kuliah di Jogja atau mungkin sudah lama tinggal di Jogja tapi belum berKTP Jogja. Ini juga salah satu mungkin menjadi duta untuk mengenalkan Yogyakarta ke kampung halaman. Jadi mempromosikan secara positif ya. Jadi kalau saya belajar dari pengalaman saya, setiap penerima beasiswa asing yang dibiayai oleh negara tetangga, kebetulan saya dibiayai oleh pemerintah Australia, ada teman saya biayai oleh Fulbright Amerika, itu rata-rata setelah pulang menjadi duta dari negara itu untuk mengenalkan budaya, mengenalkan program, jadi menggandeng negara-negara yang sudah memberikan sponsorship biaya studi ataupun yang lain. Makanya banyak teman-teman yang kemudian ketika memiliki agenda yang digandeng ya tergantung sponsornya. Kalau saya sponsornya Australia ya mungkin saya cenderung ke Australia. Teman saya yang digandeng oleh Amerika ya dia akan cenderung mendekat ke Amerika. Teman saya yang digandeng oleh Chevening dari Inggris ya lebih mendekat ke Inggris. Teman saya yang dari Belanda lebih mendekat ke Belanda atau Eropa. Jadi ada menariknya di situ menjadi duta yang sebenarnya kita hanya dibiayai awal dari studi dan itu imbal balik dari kita. Mungkin teman-teman yang cinta dengan Jogja atau kagum dengan Jogja, mendalami Jogja dengan luar biasa ini Mbak Himsa ya, Mbak Febri kan mungkin sekali ya. Bahkan saya itu sering bercerita, teman-teman dari luar Jogja itu lebih tahu daerah wisata di Jogja daripada saya. Jadi kalau saya dikontak, ayo tolong nganterin aku ke sana ya, kemana gitu. Wah, adakah di sana itu? Ternyata ada. Ternyata eksplorasi untuk budaya, untuk tempat wisata, destination yang
seperti ini. Orang luar Jogja itu lebih jeli mendalami daripada kita sendiri yang orang Jogja. Itu kan lucu ya. Saya juga merasa lucu Iya. sebagai orang Jogja karena saya orang Jogja mungkin malah jarang-jarang jalan-jalan, tapi orang Jogja teman-teman dari NTT, dari Jawa Tengah, Sumatera, ketika saya ngobrol, oh saya sudah browsing Pak, ini ada sini, ada sini. Waduh, kok saya malah jadi ketinggalan informasi. Jadi saya sendiri merasa kurang enak ya sebagai orang Jogja, malah tidak begitu tahu dengan perkembangan Jogja yang sedemikian hebat ini begitu. Mbak Aimsa, Mbak Febriska, ada 144 peserta ya yang bergabung malam hari ini yang mengharapkan untuk sertifikat, meskipun banyak sekali yang sudah bergabung dan tidak mengharapkan sertifikat, seperti ada di SMP tadi kan yang bergabung dan mengikuti kita. Tapi untuk SMP mungkin belum mengharapkan sertifikat, SMA juga belum mengharapkan sertifikat. Sertifikat biasanya untuk mahasiswa, untuk Bapak Ibu guru, atau kita yang bekerja, ataupun yang akan melamar pekerjaan. Masih ada 2 menit teman-teman semuanya sebelum kita akhiri sesi kita malam hari ini. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Kalau pesan dari saya sih, semoga teman-teman di sini dengan adanya kegiatan malam ini tidak ragu lagi ya untuk mendaftar menjadi bagian dari Ikatan Duta Museum pada tahun 2022. Kayak gitu. Oke, Betul. iya betul. Mbak Ahimsa sama Mbak Febriska, mungkin kata-kata terakhir ini seperti kalau kita ikut Waduh. TikTok atau Waduh. YouTube, Kata-kata kata-katanya terakhir nih, apa ini? Ginanang. Kata-kata terakhir Agak serem nih, Ginanang, kata-kata iya, terakhir. untuk menutup agenda kita sebelum kita mungkin berjumpa lagi di lain waktu ya Mbak Febriska, Oke. Mbak Ahimsa. Kata-kata terakhir yang memotivasi teman-teman semuanya atau itu semacam menjadi mantra yang luar biasa Mbak Ahimsa sama Mbak Febriska, sehingga terlihat dari power, spirit, motivasi, energik yang sangat luar biasa. Ini tentu ada semacam kata ataupun kalau kita bukan kata-kata ya, mungkin ada pepatah atau mungkin kata-kata mutiara yang menjadi mantra sehingga bisa menggerakkan power yang luar biasa yang ada dalam tubuh kita ini. Mau dimulai siapa dulu? Monggo, Mbak Febriska. Mbak Pepi dong, juara mohon 1 Duta Museum. Gimana? Ini ada pertanyaan Ada sebenarnya. pertanyaan, Kalau dijawab foto dulu. full Oh iya. body bebas atau pakai batik. Sebenarnya kita di @duta museum DIY sudah mengunggah ya untuk contoh foto dari putra putri baik yang berhijab dan non hijab itu sudah ada di @duta museum DIY, nanti bisa dicek. Untuk fotonya sebenarnya kami tidak ada patokan, yang jelas untuk bajunya adalah bebas rapi, bisa batik, bisa business attire yang hitam putih itu, atau bisa menggunakan kemeja rapi seperti itu. Nanti bisa dicek di @duta_museum_DIY. Oke, siap ditunggu ya Mbak Eka Puji. Kemudian ada dari Mbak Nurul Izati. Siap Kak, semangat buat Kak Ainsa dan Kak Febriska. Baik, siap, semangat. Ini ada juga pertanyaan persyaratan tinggi badan untuk mendaftar jadi ya mungkin maksudnya duta museum ya. Aduh, insecure. Tinggi badan. Sebenarnya untuk persyaratan tinggi badan tidak ada, yang jelas mungkin diusahakan teman-teman proporsional. Jadi dari kami pun tidak ada patokan yang sangat ketat ya untuk tinggi, misal saya 165 dengan berat sekian, itu tidak ada. Yang jelas teman-teman seproporsional dari teman-teman saja, karena mungkin dari teman-teman sudah pede ya dengan apa yang telah diberikan oleh Tuhan dan mendaftar di Duta Museum tuh udah menjadi suatu peluang untuk kalian menambah pengetahuan dan juga kemampuan kalian lagi seperti itu. Jadi untuk patokan badan tinggi berat nggak ada sih kayak gitu. Betul. Proporsional ya Pep ya, yang penting ya. Nggak ada detail ininya. Itu ya pertanyaannya. Oke. Ada pertanyaan satu lagi Mbak dari teman Mas Rosian Adiatma di YouTube. Oh, di YouTube ya. Live streaming di kolom chat. Saya Rosian Adiatma, Pak. Saya mau tanya kepada Duta Museum untuk program WKM, wajib kunjung museum masih dibuka atau tidak ya? Terima kasih. Masih dibuka ya, Pep ya? Masih. Nanti bisa ke Instagramnya @wajib kunjung museum. Ini kalau nggak salah @wajib kunjung museum di Instagramnya. Nanti bisa langsung DM ke Instagram atau ada CP-nya ya Hems ya di situ ya kayaknya. Iya. Nanti lewat DM juga bisa ya, teman-teman ya.
menghubungi admin wajib kunjung museum. Jadi emang apa namanya kalau jadi duta museum itu linknya banyak teman-teman, ada banyak program-program luar biasa keren-keren dari Dinas Kebudayaan DIY yang teman-teman bisa berdayakan, teman-teman bisa manfaatkan untuk apa namanya mengembangkan museum, untuk kemudian teman-teman kalau punya komunitas bisa dikenalkan gitu ya di ini di ke museum gitu biar semakin dekat. Salah satunya ini wajib kunjung museum ini. Bisa banget nanti diajak teman-temannya untuk gabung. Oke, terima kasih Mbak Aimsa, Mbak Febriska karena waktu yang membatasi kita sudah pukul 9 dan teman-teman di Papua sudah pukul 11 malam sekarang ini. Nah, selisih 2 jam. Yang di Sulawesi atau Indonesia Tengah sekarang sudah pukul 10 malam ya, kita jam 9:03. Kami Mau pulang ini. kafenya sudah tutup ya Mbak Febriska ya. Iya. Sudah mau tutup Kafenya ini. udah mau tutup, udah dikunci ini Sudah saya. dikunci ini. Terima kasih Mbak Febriska, Mbak Aimsa, saya dari Lensa Edukasi Indonesia dan YouTube kami lensaedukasi.com. Sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk dua narasumber yang luar biasa dengan apa tadi semangatnya, dengan kata-kata terakhirnya belum ya Mbak ya tadi ya. Mantra terakhirnya tadi mungkin disampaikan sekarang ya Mbak Febriska. Yang udah diburu-buru. Yang ditunggu-tunggu nih Oke, mantranya apa ini? Mantranya apa ya? Bim salah bim. Mungkin untuk teman-teman, jadilah representasi dari museum yang ada di daerah istimewa Yogyakarta melalui Duta Museum Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampai jumpa pada pemilihan Duta Museum tahun 2022. Oke, terima kasih. Oke, luar biasa. Berikutnya Mbak Aimsa. Ini apa mantranya Mbak? Atau mungkin kata-kata mutiaranya? Kata-kata mutiaranya. Saya mungkin karena saya di Museum Dewantara Kertigria, teman-teman ngefans banget sama Ki Hajar Dewantara, saya ngutip kata-katanya beliau. Ini biar agak nggak salah kata-katanya, ini saya tadi habis searching. Ini salah satu kata-kata favoritnya saya dari beliau adalah, apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Dan salah satunya supaya kita bisa bermanfaat buat diri kita, buat bangsa kita, dan untuk dunia pada umumnya adalah dengan kontribusi kita di museum lewat Duta Museum. Jadi teman-teman ditunggu kontribusinya di Duta Museum karena kalian sangat potensial gitu ya untuk mengembangkan museum gitu. Dan tadi kayak katanya Mbak Pepi, slogannya Museum Jogja untuk Indonesia dan dunia. Seperti itu Kinana. Terima kasih. Oke, terima Mungkin kasih. saya mohon izin pamit terlebih dahulu. Silakan. Ya karena terima kasih sudah tutup kafenya ya. Iya. Terima kasih banyak Mbak Febi. Terima kasih untuk sahabat museum yang telah berpartisipasi malam ini, Kinanang atas kesempatannya dan juga Ahimsa atas energi positifnya. Sampai jumpa, teman-teman ditunggu banget karena potensi udah bisa dilihat ya dari sini ternyata luar biasa. Sampai jumpa di pemilihan Duta Museum tahun 2022. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Oke, terima kasih Pepi. Mbak Febri. Hati-hati, sehat-sehat. Terima kasih. Iya. Teman-teman semuanya yang hadir dari Sabang sampai Merauke, kemudian ada adik-adik juga yang sekolah tadi, semoga menyemangati. Nanti kita akan siapkan agenda-agenda berikutnya melalui Yayasan Lensa Edukasi Indonesia atau media kami lensaedukasi.com dengan teman-teman semuanya. Kami memberikan kesempatan untuk teman-teman yang akan memiliki kegiatan jika memiliki keterbatasan semacam Zoom meeting ataupun live streaming, insya Allah akan kami bantu supaya kegiatan bisa berjalan secara online dengan daring, mempergunakan Zoom meeting ataupun YouTube live streaming. Nanti secara teknis akan disiapkan oleh tim kami dari lensaedukasi.com. Yang berikutnya, terima kasih yang mengisi form presensi ada 147 yang mengharapkan sertifikat. Saya dan Mbak Ahimsa nanti akan coba untuk verifikasi terlebih dahulu kehadirannya malam hari ini teman-teman semuanya. Dan semoga ini menjadi agenda yang luar biasa untuk kita malam hari ini. Dan sebelum saya tutup, saya akan mohon bantuan untuk screenshot ya. Meskipun saya ada rekaman, tapi nampaknya saya harus mengambil foto dari layar untuk teman-teman semuanya. Mohon untuk dibuka kameranya. Mantap. Mau cek cakep gantengnya calon duta museum DIY dong gitu.
Sebentar saya ini dulu terlebih dahulu. Siap. Oh, ini ada Mbak Widya, Mas Yako, Mas Abdul, mantap. Satu. Mbak Holida, oke. Saya akan cek ada berapa layar di sini, teman-teman semuanya. Ada 2 layar. Saya akan cek terlebih dahulu. Layar yang nomor 1. Oke, terima kasih. Ini layar pertama. 1, 2, 3. Mantap. Layar yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi terima kasih para sahabat semuanya yang bergabung dan nantikan juga atau ikuti YouTube kami lensaedukasi.com. Mohon kalau akan mendukung dengan cara klik subscribe dan juga media sosial kami di lensaedukasi.com dan juga di media sosial museum yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ahimsa dan Mbak Febri, dan nantikan juga kegiatan-kegiatan berikutnya yang edukatif atau memberikan inspirasi, motivasi untuk teman-teman semuanya. Mari kita bersama tutup kehendak kita. Mohon maaf ini agak ada batuk ini. Sehat-sehat Kinanang. Mungkin tenggorokan kering ya karena musim musim panas begini. Terima kasih sekali lagi Mbak Ahimsa, Mbak Febriska atas waktu dan sharingnya yang sangat luar biasa. Semoga menjadi ladang pahala untuk Mbak Ahimsa dan Mbak Febriska, dan jangan kapok untuk bergabung dan berbagi informasi dengan para sahabat semuanya. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Kita akan berjumpa kembali dalam kegiatan diskusi-diskusi selanjutnya dan nantikan melalui kolom kami di media sosial untuk update informasi. lensaedukasi.com ada di TikTok, ada di Instagram, ada di YouTube, dan juga ada di WA group kita atau WA group kami, dan juga di Instagramnya tadi apa Mbak tadi Mbak Imsa? Diknas Jogja ya? Di Instagram. Dinas Kebudayaan DIY. Dinas Kebudayaan DIY, dan satu lagi yang Duta Museum DIY. Duta Museum DIY. Silakan nanti teman-teman follow ataupun subscribe atau ikuti media sosialnya untuk update informasi yang terbaru. Mari kita tutup bersama agenda kita malam hari ini atas ilmu yang sangat bermanfaat, informasi bermanfaat ini. Semoga barokah dan berkah untuk kita semuanya. Dan kita semua selalu diberikan karunia kesehatan, kelancaran semua urusan, dan tercapai semua apa yang sudah kita cita-citakan. Sekali lagi, jangan lupa juga isi presensi untuk teman-teman yang mengharapkan presensi kehadiran dan sertifikat dari kami. Kita tutup bersama dengan berdoa, ucapan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua karunia yang sudah dilimpahkan kepada kita. Dan semoga senantiasa karunia itu dilimpahkan kepada kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Terima kasih banyak. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai ketemu kembali teman-teman semuanya untuk sesi diskusi yang akan datang. Selamat malam, selamat beristirahat. Mungkin akan ditutup dengan salam museum dari Mbak Ahimsa. Silakan Mbak Ahimsa. Oke, teman-teman. Masih semangat ya ini ya. Walaupun malam-malam keren banget. Masih. Sebentar. Oh ya, wait. Oke, kita coba salam sahabat museum yang paling semangat gitu ya, menunjukkan bagaimana semangatnya sebagai duta museum, karena semangat duta museum ini walaupun udah jadi duta museum maupun belum jadi duta museum, tetap semangatnya itu jadi duta gitu untuk mengembangkan museum. Kita coba ya teman-teman ya, on cam semua boleh, yang belum on cam, on mic semua boleh, yang belum on mic. Oke, kita coba. Salam sahabat museum. Museum di hatiku. Luar biasa. Itu suara semangat museum dari seluruh Indonesia ini kayaknya, Kinanang. Iya, terima kasih banyak Mbak Ahimsa.
Terima kasih banyak teman-teman semuanya, para sahabat semuanya dari Sabang sampai Merauke. Sampai ketemu kembali di agenda-agenda berikutnya. Tetap bersama dengan kami, Yayasan Lensa Edukasi Indonesia dan media kami lensaedukasi.com. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Silahkan kalau ada teman-teman yang akan live atau mungkin ada diskusi dengan Mbak Ahimsa, mungkin masih sampai pukul berapa Mbak Ahimsa? 9.30? Boleh, Kinanang. Silakan. Kalau ada yang mau diskusi non formal sambil ngobrol silakan. Jika ada yang mau live untuk beristirahat atau melanjutkan aktivitas lembur berikutnya, dipersilakan juga. Terima kasih sekali teman-teman semua. Terima kasih Kinanang sudah memfasilitasi luar biasa. Makasih teman-teman. Terima kasih Bu Rini, Mbak Listia. Ya, terima kasih banyak Bu Rini dari Dinas Kebudayaan Yogyakarta. Terima kasih sekali, sehat selalu. Terima kasih juga Mbak Angel nih yang menemani Kinanang untuk ngoperatorin, luar biasa banget. Boleh banget Mbak Angel, yuk daftar Duta Museum. Iya, ini Kalau bersedia. masih sibuk dengan tugas di kampus, Mbak. Oh iya ya. Belum apa ya. Oke, bekal mungkin periode selanjutnya boleh banget ikut Mbak Angel dan teman-teman yang lain. Ditunggu kontribusi kerennya di museum-museum DIY. Oke, silakan teman-teman kalau akan meninggalkan grup ini, nanti rekaman juga bisa disaksikan di YouTube kami ya, untuk rekaman malam hari ini sudah mungkin akan tampil sempurna kurang lebih 4 jam, karena masih biasanya ada format render atau penyimpanan di YouTube dengan kualitas HD ya. Oh iya, betul, bisa disaksikan kembali melalui YouTube. Ada 2 rekaman, satu rekaman di YouTube-nya, satu rekaman di di YouTube ya. Nanti saya untuk Mbak Febri tampilkan dari screenshot yang ada di YouTube saja nanti. Oke, siap. Kalau mau dipergunakan untuk laporan silakan Mbak, mungkin linknya bisa dipakai. Presensinya juga bisa dipakai, ada 153 ya. Oh, udah 153 sekarang? Ya, responnya. Luar biasa. Alhamdulillah Kinanang, terima kasih sekali. Ini mungkin karena baru hari ini tadi ya Kinanang ya kita nge-share. Ngebut ya. Karena mengejar Mbak Ahimsa waktu yang mendesak tadi ya. Betul. Tapi alhamdulillah teman-teman juga pada antusias. Semoga bisa mempush semangatnya teman-teman. Terima kasih sekali lagi Kinanang sudah difasilitasi. Terima kasih banyak. Monggo kita akhiri sesi kita malam hari ini dan Zoom meeting akan saya tutup teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Mbak Ahimsa. Selamat malam, selamat beristirahat, mimpi yang penuh dengan barokah ya, penuh dengan inspirasi. Dan amin. Amin, terima kasih. Kinanang juga, teman-teman juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.